Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Kesepuan TV yang berbahagia? Jumpa lagi di obrolan ngarung tidur bersama saya Muhammad Anwar Sadi. Berapa menit ke depan kita akan membahas topik yang menarik dan up to date bersama bintang tamu kita, yaitu Mas Eko dari Barisan Advokat Rakyat, disingkat oleh Bara. Gini Mas, sebagaimana kabar yang beredar terbunuhnya 6 Laskar Front Pembela Islam atau FPI, sebelumnya dinilai Sekretaris Umum FPI Munarman sebagai pembunuhan di luar hukum atau extrajudicial killing. Tindakan pembunuhan di luar proses hukum ini dianggap melanggar HAM karena memutuskan hak seseorang untuk mendapat proses hukum secara adil. Bagaimana Anda menanggapi hal tersebut, Mas? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini masalah yang sangat serius, yaitu pembahasan terkait extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat. Kemudian dengan korbannya adalah 6 orang anggota Laskar FPI. Nah, kejadian ini terjadi di tol Cikampek kilometer 850 ya, pada dini hari. Dalam rumor yang beredar, memang polisi melakukan aktivitas penembakan itu memang karena terpaksa ya. Dari kepolisian mengatakan seperti itu, sehingga mengakibatkan apa? Tewasnya 6 orang anggota Laskar FPI. Nah, peristiwa ini memang sangat mencengangkan bagi publik dan memang harus diselidiki, baik itu oleh Komnas HAM maupun dari kepolisian sendiri yang dalam hal ini melibatkan Divisi Propam. Sebagaimana dikutip oleh media yang banyak beredar, Sekretaris Umum dari FPI yaitu Bapak Munarman yang menuding tewasnya 6 Laskar FPI ini merupakan bentuk extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Munarman menilai insiden ini atau insiden tersebut termasuk pelanggaran HAM berat yang semestinya diadili dalam pengadilan HAM. Ini harus kita perhatikan. Penilaian yang lain selain dari Munarman sendiri yang merupakan sekum dari FPI itu juga penilaian dari beberapa LBH, ya, LBH Jakarta, ada LBH Masyarakat, ada LBH Pelita Umat dan yang lain. Ini mereka menganggap peristiwa ini adalah pelanggaran HAM berat. Ya. Koalisi ini menilai ada banyak kejanggalan dalam peristiwa ini yang harus diusut tuntas karena itu tadi penghilangan nyawa, extrajudicial killing yang dilakukan oleh oknum polisian yang dalam hal ini dalam pengadilan HAM nanti keadilan yang diharapkan publik harus harus didapatkan dari keterangan-keterangan saksi-saksi dan yang lain. Maka koalisi ini menilai tindakan extrajudicial killing yang dilakukan oleh oknum polisi ini sebenarnya melakukan di luar proses hukum atau putusan pengadilan, sehingga ini diduga ada terlibat kejahatan ini merupakan pelanggaran HAM berat dan pelanggaran hukum acara pidana yang serius. Padahal orang-orang yang diduga terlibat kejahatan ini memiliki hak untuk ditangkap dan dibawa di persidangan, tidak dieksekusi di tempat, gitu ya. Sehingga nanti pembuktiannya akan fair ya, ketika di muka hukum. Tapi ketika sudah mati, sudah meninggal, ini timbul tanda tanya besar ya di masyarakat. Mungkin itu Mas Anwar. Iya Mas, saya mendapat info ya Mas dari YLBHI misalnya, dikitnya tahun lalu 2019 ada 67 orang meninggal sebagai korban tindakan extrajudicial killing pada tahun itu, dan 98,5%-nya dilakukan oleh aparat kepolisian dan hanya 1 kasus saja yang diindikasi militer. Bagaimana Anda menanggapi fenomena ini, Mas? Iya, kita memang bagaimanapun juga ada kejahatan, kita juga
butuh yang namanya penegak hukum untuk mengatasi kejahatan itu sendiri. Yaitu apa? Yaitu ya pihak kepolisian ya dalam hal ini. Tidak menampik bahwa memang anggota kepolisian ini juga harus dilindungi ya dalam melaksanakan tugasnya. Apalagi ketika dalam keadaan yang memang membahayakan nyawa mereka. Kan nggak mungkin juga manusia seperti kita semua yang harus ada perlindungan hukum dalam melakukan tugasnya. Adapun upaya penembakan yang ditujukan untuk melumpuhkan pelaku ya ketika mungkin ada kejahatan ya, itu memang diperbolehkan ya dalam keadaan tertentu sesuai dalam Perkap nomor 1 tahun 2009 secara tegas dan rinci telah menjabarkan dan seperti apa upaya itu, yaitu apa namanya dalam hal melumpuhkan tadi ya kan. Sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 Perkap nomor 1 tahun 2009 mengatakan bahwa sebelum memutuskan untuk melakukan penembakan dan dengan senjata api, aparat wajib mengupayakan terlebih dahulu tindakan seperti itu. Perintah untuk apa? Ya, dengan lisan. Ya, mungkin dengan tiarap atau mungkin dengan jangan bergerak. Nah, seperti itu. Kemudian dengan menggunakan senjata tumpul dengan pentungan atau apa, mungkin dengan gas air mata tujuan untuk meredam mungkin, atau dengan semprotan cabai agar massa itu buyar gitu. Nah, hal-hal seperti itu harus diperhatikan dulu sebelum melakukan yang namanya tadi tindakan untuk terakhir mungkin ya dengan menggunakan tembakan secara langsung oleh ketika terjadi kejahatan. Nah, mungkin itu Mas Anwar. Bagaimana analisis Anda tentang peristiwa yang hangat ini, yaitu tentang penembakan 6 aktivis FPI yang terjadi di tol Jakarta Cikampek, Mas? Bagaimana? Memang ini sangat luar biasa ya, eskalasi politik ya ketika kejadian ini sangat luar biasa ya, cukup menyita bahkan mengalihkan banyak sekali isu ya. Jika dianalisis, tragedi tol ini menggunakan eskalasi politik yang sangat keras. Ya. Tragedi tol yang berujung meninggalnya 6 orang aktivis Islam dari gerakan FPI ini sebenarnya menimbulkan tanda tanya besar ya, pada publik. Ya. Publik mempertanyakan bahwa terdapat missing link dalam narasi yang disampaikan oleh Mabes Polri ketika melakukan konferensi pers ya. Sehingga ada ruang-ruang yang tidak utuh yang memang ini harus dijelaskan secara jelas ya oleh kepolisian kepada masyarakat. Nah, karena apa? Karena ketika kita mengacu pada keterangan resmi dari DPP FPI menunjukkan bahwa anggota mereka ini menjadi korban. Justru ketika pada waktu kejadian mereka tidak membawa senjata, baik itu senjata api ya, maupun senjata tajam, ataupun justru mereka itu tidak mengancam polisi gitu kan, sebagaimana dituduhkan oleh polisi. Nah, bagaimana langsung dibunuh gitu kan ya? Ini kan juga sesuatu yang sangat di luar dugaan gitu kan. Maka ada sebagian masyarakat yang menilai ada kejanggalan ya, dalam hal ini, dalam kasus ini. Karena apa? Karena pada waktu itu korban ini sebenarnya kan mengawal Habib Rizik gitu kan. Yeah. Pagi itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk ceramah. Ya, ceramah atau dakwah di luar kota. Bukan untuk dalam rangka apa? Bukan dalam rangka untuk memobilisasi massa. Ini kan ada kesalahpahaman di sini yang harus diselesaikan. Nah, mereka meyakini dari pihak FPI meyakini bahwasanya ini adalah tindakan teror yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pemuka agama untuk kesekian kalinya yang dilakukan gitu kan. Bukan hanya sekali dua kali, berkali-kali kejadian ini. Dan ironisnya tindakan ini justru dimotori oleh oknum aparat gitu kan. Yang seharusnya mereka melindungi dan mengayomi, ini justru malah melakukan semacam teror tadi. Sehingga kejadian yang seharusnya tidak dilakukan yaitu meninggalnya 6 orang nyawa. Bayangkan 6 orang ya. Oh, iya. Banyak sekali. Maka tindakan terhadap 6 orang anggota FPI ini dapat dikatakan sebagai tindakan extrajudicial killing atau pembunuhan di luar putusan hukum pengadilan. Tindakan seperti ini dilarang keras
tidak dibolehkan oleh ketentuan dalam hukum internasional maupun dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ya. Sebagaimana juga yang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 yang dalam Konvensi Internasional tentang hak-hak sipil ya, dan politik. Ini tidak diperbolehkan membunuh secara langsung seperti itu. Oleh karenanya tindakan demikian tidak dapat dibenarkan ya, oleh negara hukum seperti yang ada di Indonesia. Tindakan ini juga telah melanggar hak-hak lain ya. Hak-hak lain yang dijamin baik dalam Undang-Undang Dasar 45, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia ataupun ketentuan hukum HAM internasional seperti hak atas pengadilan yang adil dan beritama. Nah, jika memang ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh 6 orang tersebut, ini seharusnya dapat diproses di meja hukum, ya. Sehingga di situ akan ketika seseorang menuduh atau kepolisian menuduh, bahwa yang tertuduh itu akan melakukan counter dari tuduhan itu. Apakah benar apa yang dituduhkan? Ini akan fair di situ. Nah, tentu saja hal seperti ini ketidakadilan ini. Nah, ini ketidakadilan yang dialami oleh umat Islam. Namun ketidakadilan terbesar adalah jika nanti terdapat langkah-langkah yang dilakukan oleh sebagian pihak untuk mengelabui umat Islam yang sedang melakukan investigasi dan membentuk tim untuk menyelidiki pembunuhan ini. Sebagaimana biasa kadang-kala investigasi yang dilakukan oleh tim itu menemui jalan yang buntu ya. Karena berbagai macam alasan ya. Ada mungkin intimidasi ataupun mungkin tekanan dan yang lain, sehingga kadang-kadang proses itu tidak berjalan. Sebagian pihak menuding bahwa pembunuhan ini secara langsung berkaitan dengan perang melawan teror. Bayangkan kalau perang melawan teror ini masa orang anggota FPI dianggap teroris? Ya. Kan ya enggak. Mereka tidak membawa alat, enggak membawa sajam, enggak membawa alat yang lain yang bisa membahayakan kepolisian. Dan ini akan sangat membahayakan ya bagi ke depan terhadap penegak hukum di negeri ini. Mungkin itu Mas Ahmad. Ya, terima kasih Mas Eko atas penjelasannya. Baik pemirsa Kesepuan TV yang saya muliakan, demikian obrolan ringkas pada pembahasan topik ini. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Jumpa lagi di program berikutnya. Bila Anda suka silahkan like dan share. Jangan lupa subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.